nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mampukan kita untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan menunaikan ibadah puasa Ramadan yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan barokah dan pahala dari Allah, mari kita buka majlis ta'lim kita dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu berjalan dengan begitu cepatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sepertinya baru kemarin kita melaksanakan sholat tarawih yang pertama di Ramadan tahun ini. Akan tapi pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki tanggal berapa Ramadan Pak? 19 Ramadan. Ada saudara-saudara kita yang memasuki tanggal 20 Ramadan. Berarti nanti malam merupakan malam ke-21. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini artinya kita sebentar lagi akan memasuki 10 akhir di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, tidak terasa, dan 10 akhir ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah akan berjalan dengan begitu cepatnya. Dan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan pasti akan datang di tahun depan. Namun mari kita bertanya kepada diri kita, tidak ada yang menjamin kita masih ada di bulan Ramadan yang akan datang nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menengok sholat tarawih tahun lalu Ustaz, masih banyak saudara-saudara kita yang sholat tarawih bareng kita Bapak Ibu. Namun di sholat tarawih dan Ramadan tahun ini sudah berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beberapa tahun lalu menjalankan ibadah puasa dan Ramadan bersama kita, namun tahun ini sudah tidak ada. Jangan-jangan Pak Ustadz, Ramadan yang akan datang kita yang tidak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, panjangkanlah umur ini ya Allah, sehatkan badan ini ya Allah, agar bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Ramadan berlalu, maka manusia terbagi ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama
adalah golongan orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa itu orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dan siapa orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yaitu golongan orang yang merugi di bulan Ramadan. Adapun golongan orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang mendapatkan ampunan Allah, orang-orang yang dia mengamalkan dan memaksimalkan 5 amalan. 5 amalan apa saja Ustadz? Ini bukan pembahasan kita, silahkan dicari di YouTube A2A 5 amalan utama penghapus dosa di bulan Ramadan. Cari channelnya di Masjid A2A, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah saya sampaikan tahun lalu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah siapa orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Jangan sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita termasuk golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Ada 6 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama, mereka yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari baginda Nabi SAW naik ke atas mimbar. Ketika baginda Rasul naik di mimbar yang pertama, Rasul SAW mengucapkan amin. Naik Rasul ke mimbar yang kedua, baginda Nabi mengucapkan amin. Naik baginda Nabi di mimbar yang ketiga, baginda Nabi SAW mengucapkan amin. Setelah baginda Nabi SAW turun dari mimbar, maka para sahabat bertanya kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza?" Wahai Rasul Allah, kenapa ya Rasul engkau melakukan hal ini? Kenapa engkau mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali ketika engkau naik di atas mimbar itu ya Rasul? Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, ataniya Jibril alaihi salam." Sesungguhnya barusan malaikat Jibril alaihi salam turun dari langit dan menemuiku. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Malaikat Jibril yang berdoa, Sayyidul Malaikah yang berdoa, malaikat yang paling mulia yang berdoa. Doa malaikat Jibril yang pertama, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahima anfu rajulin." Sungguh celaka seseorang apabila orang tersebut memiliki kedua orang tua, kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia, namun kedua orang tuanya tersebut tidak memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Kul amin ya Rasulullah." Katakan amin wahai Rasulullah. Kemudian baginda Nabi SAW mengucapkan amin. Yang berdoa adalah malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, malaikat yang paling mulia. Yang mengaminkan adalah manusia dan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi dan Rasul yang paling mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berdoa malaikat yang paling mulia, yang mengaminkan manusia, Nabi dan Rasul yang paling mulia, maka doanya pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rahima anfu abdin," kata malaikat Jibril, sungguh celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, yang masuk kepadanya bulan Ramadan. Tsumman salakha, kemudian bulan Ramadan berlalu,
falam yughfar lahu, namun orang tersebut belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul amin ya Rasulullah, katakanlah amin wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Kemudian malaikat Jibril kembali berdoa dengan doa yang ketiga, raghima ankum ri'in, sungguh celaka seseorang, kata malaikat Jibril, yaitu orang yang disebutkan namamu namun mereka tidak bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah doa malaikat Jibril alaihi salam. Ya, malaikat Jibril mengatakan dan berdoa, sungguh celaka orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu namun belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika para salafus soleh mendengar hadis ini, mereka gemetar tubuh mereka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takut mereka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, faqad kanu yad'una Allah azza wa jalla sittata ashhurin ayyubalighahum Ramadan. Sesungguhnya kebiasaan para salafus soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, jumpakan kami dengan bulan Ramadan yang mulia. Dan mereka bersungguh-sungguh luar biasa ya dalam melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Thumma yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Setelah Ramadan berlalu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau para salafus soleh terdahulu itu menangis, Pak. Terseduh-seduh mereka, Pak, berpisah dengan bulan Ramadan ini. Ini bedanya kita dengan para salafus soleh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika Ramadan berlalu, seneng atau sedih, Pak, kita? Hah? Banyakan kita seneng atau sedih? Seneng besok takbiran Ustadz, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah membayangkan baju baru, peci baru, sarung baru ya. Nanti setelah sholat id kemudian apa, belah ketupat, makan bertamasya dan lain sebagainya. Saking kemudian Pak ya semangatnya silaturahmi, sholat duhur lewat, sholat asar pun juga lewat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan para salafus soleh ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan, Masya Allah ya, mereka bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid penuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Mereka takut ya terlewatkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang mulia. Namun kondisi hari ini, Masya Allah, dan kita juga bersyukur Bapak Ibu, di masjid-masjid kita yang ada ya, setiap bulan Ramadan dan Ramadan mau berakhir terus ada kemajuan-kemajuan. Masjid-masjid kita mengalami kemajuan yang sangat luar biasa ya. Dan para asatid-asatid yang naik mimbar, Pak ya, kita ini kalau bertugas ini kan sudah dari Ramadan pertama kan gitu ya. Nah ini kita bisa, yang melihat ini adalah para ustadz-ustadz yang ada di mimbar di depan itu kan gitu ya. Kemajuannya luar biasa. Ketika Ramadan pertama penuh, Pak ya, nanti kalau sudah ke-5, ke-10 ini sudah mulai sepi ini, Pak kan gitu ya. Ya sopnya sudah maju, yang tadinya penuh ya nanti tinggal satu baris orang-orang tua yang umurnya 60, 70 kan gitu ya, yang mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi dipanggil yang maha kuasa kan ya. Nah, yang muda-muda, wah ini sudah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita harus bersungguh-sungguh ya untuk kemudian apa, mendapatkan
Kartini, Mas Rere. Oh iya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan dari Jabir, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'a wa dzalika fi kulli lailatin." Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki orang-orang yang dibebaskan termaktub sebagai ahlu neraka. Kemudian apa? Dia berpuasa di bulan Ramadan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika datang waktu berbuka, Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan ditulis dan dicatat mereka sebagai ahlu surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu yang sangat mustajab. Jadi ketika kita berbuka puasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa? Usahakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berdoa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuka puasa kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah puasaku hari ini ya Allah menghapus dosa-dosaku yang telah lalu. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa, kata Nabi, shoma berpuasa Ramadan, yaitu berpuasa Ramadan, syaratnya dua Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar puasa. Yang pertama imanan, puasanya berlandaskan iman. Yang kedua wahtisaban, puasanya berlandaskan keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan main-main pahala puasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita berpuasa satu hari karena Allah, satu hari puasa kita itu diterima, seluruh dosa kita yang lalu, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak ampunan Allah di bulan Ramadan. Maka kalau bulan Ramadan tiba namun orang tersebut belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang merugi. Kemudian golongan orang yang merugi yang kedua di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Golongan kedua yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya, Bapak Ibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin hadzahu min siyamihi ju'wal atas." Begitu banyak orang yang berpuasa, kata Nabi. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di bulan Ramadan kebanyakan kaum muslimin berpuasa. Namun Rasul mengatakan rubba shaimin. Begitu banyak orang yang berpuasa, haddahu min siyamihi, namun yang mereka dapatkan dari puasanya cuma dua saja, Bapak Ibu. Yang pertama adalah alju, rasa lapar saja. Yang kedua wal atas, yaitu apa? Rasa haus, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Artinya orang tersebut puasanya hanya menggugurkan kewajiban, namun tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan orang merugi yang kedua. Jangan sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa Ramadan menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat kita dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, namun kita tidak mendapatkan pahala apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari nas-nas yang ada, ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sangat istimewa. Kenapa istimewa, Ustaz? Karena ibadah puasa
pahalanya, rumusnya berbeda dari ibadah-ibadah yang lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu amalin ibnu Adam lahu." Segala amalan anak Adam, kata Allah, lahu, untuknya, miliknya. Inna siyam, kecuali satu, Bapak Ibu. Jadi ada amalan-amalan yang kemudian apa? Dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa, karena Allah mengatakan setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa adalah milikku, kata Allah. Wa ana adzibihi, dan akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang langsung memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa itu. Sekarang bertanya Pak Ustadz, memangnya ibadah-ibadah yang lain yang ngasih pahala bukan Allah Subhanahu wa taala? Ibadah yang lain yang ngasih pahala adalah Allah Subhanahu wa taala, namun rumusnya berbeda dengan puasa. Contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang membaca Al-Quran, satu hurufnya dapat berapa pahala? Satu, ya, kata Rasul apa? Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka orang tersebut akan mendapatkan satu pahala. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lanjutannya. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Namun satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10. 1 kali 10 berapa Bapak Ibu? Ya 10. Artinya satu pahala, satu huruf pahalanya 1 atau 10 Pak? 10 pahala. Dan baginda Nabi SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Orang baca alif lam mim, berapa pahala Pak? 30 pahala. Orang kalau melaksanakan sholat sendirian, pahalanya berapa Bapak Ibu? Sendiri-sendiri, satu. Itu kalau benar, kalau khusyuk Pak, kan gitu ya. Itu kalau benar, kalau khusyuk. Tapi kalau berjamaah berapa pahalanya Pak? 25, ya, dalam riwayat yang lain 20 tuh 27 pahalanya. Amal-amal ibadah seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumusnya seperti ini. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa memiliki rumus yang berbeda dari ibadah-ibadah yang lain. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Seluruh kesabaran yang ada pada ibadah puasa ini. Baca Quran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haus, bisa nggak kita sambil minum? Bisa. Ya, berhenti dulu Pak, kemudian kita minum, ya. Salat kan gitu ya. Ini salat tarawih Ustaz, panjang Masya Allah bacaannya, kan gitu ya. Nah, di tengah-tengah sholat itu kemudian apa? Kita istirahat dulu, buat kopi dulu, kan gitu ya. Nah, ini biasanya ini kemudian apa? Imamnya itu nanti panjang ini kan, rukuknya panjang, kan gitu ya. Nah, dulu kita pernah waktu di pondok itu seperti itu Pak. Jadi apa? Imamnya kalau baca itu panjang-panjang, satu malam 1 juz, kan gitu ya. Bukan, 10 hari terakhir itu khatam 30 juz. Nah, ini. Tadi apa? Dari ba'da isya itu sampai kemudian waktu subuh itu tarawihnya, kan ya. Sehingga kemudian apa? Santri-santri ini tahu, wah ini imamnya ini sudah Allahu Akbar, masih lama, buat kopi dulu Pak, kan gitu ya. Ya, klutak imamnya memperhatikan. Ini santri-santri ini mau ngakalin ustadznya. Akhirnya kemudian apa? Ustadznya rakaat pertama Allahu Akbar, yang dibaca Qul huwallahu ahad. Nah, itu sudah. Wah, nggak jadi buat kopi. Nanti rakaat kedua Al-Baqarah yang dibaca habis, kan gitu ya. Nah, ini kan sudah tidak bisa ketinggalan lagi. Toya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita haus, kita masih bisa minum. Kita sholat, kita masih bisa istirahat, ya, kita masih bisa minum, kita masih bisa makan di tengah-tengah sholat sunnah kita, ya, kemudian kita melanjutkan lagi. Namun puasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada nggak orang yang istirahat puasa Pak?
Ya, duhur datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istirahat puasa dulu kita ya. Sama-sama. Kenapa? Gimana Pak? Ya kita ngopi sebentar aja, 1 gelas saja. Nggak bisa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran itu ada 3, Bapak Ibu. Kesabaran ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah apa? As-sabru fi ta'atillah. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya as-sabru, bersabar an maksiatillah, untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, as-sabru 'alal adza, yaitu bersabar ketika ditimpa musibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ada 3 macam kesabaran, dan kalau kita perhatikan ternyata ya 3 cobaan ini Bapak Ibu semuanya ada dalam ibadah puasa. Ya, semuanya ada dalam ibadah puasa Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, Pak, puasa nggak hari ini Pak? Ngapain Pak puasa? Iya Pak, puasa ngapain? Untuk menjalankan perintah Allah, dan kita harus bersabar. Ketika kita puasa, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum. Bahkan apa? Kalau kita makan, minum, kita berbuat maksiat. Mas-mas baru nikah kan gitu ya, pengantin baru, puasa Pak Ramadan. Ya, ngelihat istrinya boleh. Kalau ngelihat aja boleh kan gitu ya. Tapi ya kalau kebablasan tidak boleh tuh Pak. Ya, maka kemudian bersabar. Ya. Kemudian ketika seorang berpuasa, lapar, haus dan lain sebagainya, ini merupakan musibah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus bersabar atas itu. Maka ibadah puasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya ibadah yang terkumpul kepadanya 3 kesabaran ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi ghairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuwaffas sabirun, memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar itu, ya ajrohum bi ghairi hisab, dengan pahala yang tidak terbatas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kemudian apa? Puasa ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sangat istimewa, rumusnya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada orang yang ketika dia berpuasa mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ada orang yang ketika berpuasa pahalanya sedang-sedang saja. Ada orang yang ketika dia berpuasa tidak mendapatkan pahala sama sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat berjamaah, kita khusyuk enggak khusyuk Pak, 25 kita dapatkan. Ya. Tapi kalau berpuasa beda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya bi ghairi hisab, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya fa innahu li, puasa adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang mengetahui kualitas puasa seseorang kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu kualitas puasa kita. Yang tahu batal atau tidak puasa kita, ya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah ibadah yang istimewa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa adalah milikku. Ibadah puasa adalah ibadah yang unik. Ya apa? Kita tidak bisa berbuat sombong dan pamer dengan puasa kita. Orang baca Quran bisa pamer Pak? Bisa. Bacaannya Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu ya. Wah, merdunya ini. Wah, bacaan Qur'annya luar biasa kan ini. Salat bisa dipamerkan Pak? Bisa. Allahu Akbar, Masya Allah, Pak Sabil khusyuk sekali kan salatnya kan gitu ya. Dikhusyuk-khusyukkan. Tapi kalau kita mau pamer puasa Bapak Ibu, ada yang bisa memamerkan puasa? Keluar gini Pak, ini orang cacingan atau apa itu Ustaz kan ya, ini busung lapar atau Ustaz ini ya. Puasa tidak bisa dipamerkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tidak ada orang yang pamer puasa itu, tidak ada Bapak Ibu. Kenapa? Tidak bisa ditampakkan, tidak bisa dipamerkan. Beda dengan qiraatul Quran, beda dengan sholat, beda dengan ibadah-ibadah lain, beda dengan sedekah. Sedekah nih, kota infak lewat, keluar nih Pak, lembaran merah. Nah ini bisa Pak. Kalau puasa, tidak ada yang bisa dipamerkan dari puasa kita. Maka wa ana ajzibihi, puasa adalah milikku dan aku yang akan langsung membayar dan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah istimewanya ibadah puasa. Dan tidak ada yang tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puasa kita ini sah atau tidak, puasa kita ini berkualitas atau tidak. Bapak Ibu kalau melihat saya ngomong nggak gini, kira-kira puasa atau enggak ini Pak? Teriak-teriak ini ustaznya ini nggak puasa ini kan katanya. Ya. Nah, kenapa? Nggak bisa ditampakkan Bapak Ibu. Ya, dan saya juga tidak akan memamerkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Oh, ustaznya sedang puasa itu kan katanya. Nah, ini malah nanti kita ya waktu pulang dicegat sama Pak Doni. Kenapa Pak? Sakit apa Pak Ustaz kan katanya. Nggak bisa dipamerkan puasa kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan pahala yang banyak dari puasanya, dan celaka dan merugi orang-orang yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang merugi di bulan Ramadan yang ketiga adalah orang yang tidak mendapatkan pahala dari sholat tarawihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba qaimin," kata Nabi, begitu banyak orang yang melaksanakan sholat tarawih, haddahu min qiyamihi, namun yang ia dapatkan dari sholat tarawihnya hanya satu Bapak Ibu, yaitu saharo, hanya begadangnya saja Pak, tidak mendapatkan pahala dari sholat tarawihnya. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat tarawih ini ibadah yang sangat luar biasa dan pahalanya begitu banyak. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa melaksanakan sholat tarawih imanan, karena iman, wahtisaban yang kedua karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, seluruh dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita keluar dari rumah kita menuju masjid untuk sholat tarawih, kita doa gini sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah sholat tarawihku malam hari ini menghapus dosa-dosaku yang telah lalu. Satu sholat tarawih kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, ini dihapus seluruh dosa-dosa kita. Kita berpuasa 1 bulan penuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nanti ada yang puasa 30 hari, ada yang berpuasa 29 hari. Di antara 29 itu, di antara 30 itu, satu saja, satu hari saja puasa kita yang diterima itu sudah hapus semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita melaksanakan sholat tarawih berkali-kali di bulan Ramadan Pak, tidak usah banyak-banyak, 1 malam saja dari tarawih kita yang diterima Allah, hapus semua dosa-dosa kita Bapak Ibu. Maka merugi yang orang-orang yang kemudian apa ya, melaksanakan sholat tarawih namun tidak mendapatkan pahala dari sholat tarawihnya. Dan baginda Nabi SAW bersabda, wa innahu man qoma ma'al imam, dan siapa saja yang sholat tarawih bersama imam, hatta yang shorifa, sampai selesai, sampai witir, kutibalahu qiyamu lailatan, akan dihitung baginya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya pahala sholat 1 malam suntuk. Masya Allah. Ada di sini Pak yang sudah sholat 1 malam suntuk? Belum ada Pak Ustaz. Ustaz sama juga capek Pak, 1 malam suntuk dari ba'da maghrib sampai datangnya waktu subuh. Mana kuat Pak kita 1 malam suntuk sholat.
Namun pahala sholat satu malam suntuk ini bisa kita dapatkan setiap malam di malam-malam Ramadan. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya adalah kita ya ikut sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai witir. Ustaz, namun nanti malam boleh enggak? Saya mau bangun lagi, mau sholat malam, silahkan boleh. Namun tidak perlu witir lagi kalau sudah witir bersama imam. Baginda Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Pak Bambang boleh bangun lagi jam 2, sholat malam lagi, sholat tahajud lagi, ya 60 rakaat boleh, 100 rakaat boleh, ya 11 saja sudah encok Pak Ustadz kan ya, tidak apa-apa 2 rakaat Pak, ya. Dan kita katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usahakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum datangnya waktu subuh ini, sebelum datangnya waktu fajar, tegakkanlah sholat malam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun 2 rakaat saja. Kenapa? Itu adalah waktu yang sangat mustajab. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam yang terakhir. Kapan sepertiga malam terakhir? Mulai dari jam 3 malam tuh sampai datangnya waktu subuh. Menjelang waktu subuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu merupakan sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni, barang siapa di antara hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, fa astajibalahu, pasti aku akan mengabulkan doanya. Wa man sa'aluni, siapa saja hamba-hambaku yang meminta kepadaku, fa u'tiyahu, pasti aku akan memberinya. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa saja di antara hamba-hambaku yang memohon ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuninya. Tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak istighfar di waktu sahur, Pak. Tadi ibu-ibu ketika bangun ya Bu ya, nyiapkan sahur ya, ketika bangun kemudian pergi dulu ke WC, kemudian berwudu, sholatlah walaupun 2 rakaat. Rakaat yang pertama baca surat Anas, rakaat yang kedua baca surat Al-Falaq, atau rakaat pertama baca Qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca surat Anas, habis itu kemudian salam, doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha kekal, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya Allah aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki ya Allah seluruh urusan-urusanku. Wala takilni ila nafsi torfata ainin, dan jangan engkau biarkan aku ya Allah untuk mengurus urusanku sendiri walaupun sekejap mata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jangan kita ini merasa hebat, ingin menata hidup orang lain, menata hidup kita sendiri kita tidak mampu Bapak Ibu. Jangan kita merasa hebat, ingin bisa memperbaiki umat, memperbaiki masyarakat, memperbaiki diri kita sendiri kita tidak mampu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa hebat, Ustadz saya ingin kemudian membina keluarga yang sakinah ya. Jangan kita merasa hebat bisa mengatur anak dan istri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mengatur diri kita sendiri kita tidak mampu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kalau di sepertiga malam terakhir kita sholat 2 rakaat, kita minta sama Allah, kita berdoa kepada Allah, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup yang maha kekal, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku minta pertolongan ya Allah. Artinya kita tidak punya daya, kita tidak punya upaya ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika, kita mengharap
Dengan rahmat-Mu ya Allah, astaghitsu. Aku meminta pertolongan. Dan doa kita, aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaiki ya Allah, tata ya Allah seluruh urusan-urusan hidupku ini, wala takilni ila nafsi. Jangan Engkau tinggalkan aku ya Allah untuk mengurus urusanku sendiri, tarfata ainin, walaupun sekejap mata ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu baca doa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keajaiban yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Diri kita nanti ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita nanti dimudahkan, ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian apa? Kita bekerja di suatu lembaga, Allah Subhanahu wa taala akan tata dan bantu urusan-urusan kita. Kalau kita bisnis kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang senantiasa saya sampaikan kepada santri-santri kami. Nah, kamu menghafal Quran bisa selesai 30 juz, jangan bangga. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita bukan siapa-siapa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada pada diri kita bukan milik kita, hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, hak guna pakai dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Termasuk istri kita, itu hak guna pakai saja. Ya. Meninggal seseorang, nikah lagi, Pak. Ya. Ibu-ibu juga harus seperti itu. Suami ibu-ibu sekalian ini hak guna pakai saja. Kalau ibu-ibu mati, pasti ya sebulan 2 bulan cari yang lain. Ya. Mobil kita hak guna pakai, Pak. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, ilmu apa saja, Pak? Termasuk ilmu agama. Ustadz dititipi ilmu agama. Bukan kita yang hebat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari kenapa? Pak Sambil tadi kita, ya Pak Doni, jam 3 sudah siap-siap kita dari pondok itu, dari Metro. Bismillah, ada Ustadz Faizun ini. Saya telepon Ustaz, kita berangkat. Ini malam-malam seperti ini, Ustaz. Tidak apa-apa, kita ada kajian di Masjid Ad-Du'a. Jam 3 malam paling enak kita tidur sambil ngelonin guling, ngelonin istri kan, Pak, masih boleh kan malam hari kan gitu. Ya, kemudian kita bangun, kemudian Pak kita siap-siap datang ke sini. Saya sampaikan kepada beliau, Ustaz, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini, kesehatan yang Allah berikan kepada kita hari ini, hanya hak guna pakai yang Allah titipkan kepada kita. Ada yang minta kita berikan, Ustaz. Yang suatu hari ini pasti semuanya ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Harta yang diberikan kepada kita, Pak, hak guna pakai saja, Pak. Segala sesuatu yang ada pada diri kita hanyalah hak guna pakai. Jabatan hak guna pakai, ilmu hak guna pakai, harta hak guna pakai, bahkan nyawa kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak Ibu yang bisa protes kalau seandainya Allah mengambil nyawa kita? Tidak ada yang bisa protes, Bapak Ibu. Perlu kita sadari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita bangga dengan kekayaan kita, dahulu ada Firaun yang jauh lebih kaya daripada kita. Kalau kita bangga dengan jabatan kita, ada Haman dulu yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Kita berbangga dengan ilmu kita, banyak orang-orang yang berilmu, yang ilmunya lebih tinggi dari kita, hari ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan titipan itu kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari Bapak Ibu kita maksimalkan sungguh-sungguh. Kita harus berpikir gini. Ketika kita diberikan harta, sudahkah kita berpikir apakah harta ini ketika kita mati bisa bermanfaat untuk kehidupan setelah mati kita? Ketika kita diberikan jabatan, apalagi jabatan, Pak, 5 tahun waktunya terbatas. Apakah ketika kemudian kita mati jabatan ini bermanfaat bagi kita? Atau justru jabatan ini akan menarik kita ke dalam api neraka? Maka manfaatkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala waktu dengan sungguh-sungguh. Ya, terutama di bulan Ramadan ini,
ya mari kemudian kita maksimalkan dengan sungguh-sungguh amal ibadah kita. Syuruk sudah masuk Pak Doni. Kurang berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oke, kita berarti selesaikan. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ya, ini Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, Bapak Ibu. 1000 bulan ada berapa tahun? 1000 bulan ada 83 tahun. Ada di sini bapak-bapak yang umurnya 83 tahun, Pak? Mana? Ada yang 83, Pak? Yang paling tua berapa? 70, kan gitu ya. Pak Doni berapa? Sudah 80 belum Pak Doni? Belum, kan gitu ya. Masih 17 Pak Doni. Alhamdulillah, kan gitu ya. Ya, semangatnya masih 17. Pak Ismet hadir nggak ini pagi hari ini? Mana? Saya belum lihat Pak Ismet. Oh, di belakang, kan gitu ya. Masya Allah. Ya, Pak Ismet ini biasanya semangat Pak Ismet belakang sih. Wah, ini tadi malam lembur-lembur Pak Ismet. Ya, sampai tertidur-tidur, kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beribadah satu malam di malam Lailatul Qadar itu mengalahkan orang yang beribadah selama 83 tahun di luar malam Lailatul Qadar, Pak. Masya Allah, luar biasa. Orang yang baca Quran satu malam di malam Lailatul Qadar mengalahkan orang yang membaca Quran selama 83 tahun di luar malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar khusus diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek, Pak. Umur nabi-nabi terdahulu panjang-panjang. Nabi yang umurnya paling panjang Nabi siapa, Pak? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam 1000 tahun umurnya. Tapi kalau Nabi Nuh 1000 tahun lebih, namun tidak ada yang 2000 tahun. Tidak ada yang 2000 tahun. Umurnya umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Namun diberikan oleh Allah Lailatul Qadar. Kalau kita manfaatkan Lailatul Qadar ini dengan benar dan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, kualitas umurnya umat Nabi Muhammad bisa melebihi dan bisa mengalahkan kualitas umur para nabi-nabi yang memiliki umur yang paling panjang. Kita langsung testimoni, Pak. Di sini ada Ustadz Ikhwan Faizun, Pak. Ini beliau Ustadz Ikhwan Faizun LC, Pak. Ya, walaupun beliau ngikut saya ini sudah LC, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuman gayanya kan nggak kelihatan tuh Pak LC-nya, kan ya. Sudah pakai baju seperti ini, kan gitu ya. Ah, kita tanya beliau, Ustaz, umurnya berapa? 23 Pak umur beliau, LC. Ya, sudah siap nikah, mungkin bisa ditanya-tanya Pak kalau punya anak gadis, kan gitu ya. Sekalian promosi Ustaz kita ini. 23 tahun Ustaz Faizun punya cita-cita pengen meninggal umur berapa Ustaz Faizun? Umpama, kan gitu ya, umpama berapa Ustaz? Jangan tinggi-tinggi. Kemarin saya punya tetangga Pak, umurnya sudah 80-an, wah sengsara. Ya pengen cepat mati katanya, kan gitu ya. 70 lah ya Ustaz Faizun, ya 70 kan Pak ya. Umpama Pak, 70. Kalau Ustaz Faizun ini umurnya 23 tahun Pak. Sampai umur 70 tahun nanti ketemu sama malam Lailatul Qadar. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz Faizun ini bertemu malam Lailatul Qadar berapa kali Pak? Nah ini, yang pintar ngitung duit ini. Ya, 70 dikurang 23, ketemunya 47 Pak. Kalau satu Lailatul Qadarnya itu nilainya 83 tahun, berarti 47 dikali 83 ketemunya 3.901 tahun, Bapak Ibu. Berapa? 3.901 tahun. Jadi kalau Ustadz Faizun ini mulai malam ini kemudian mau ketemu malam Lailatul Qadar terus sampai meninggal di usia 70 tahun, meninggal di usia 70 tahun, namun kualitas umurnya melebihi orang yang berumur 3.901 tahun. Tidak perlu kita tes yang tua-tua, kan gitu ya. Ya ini karena tua-tua hitungannya nanti pendek ini Pak, kan gitu ya. Ya, tapi kemudian ini lumayan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan. Ya, kita tuntaskan dulu malam Lailatul Qadar ini. Ayu lailatin hiya,
malam Lailatul Qadar itu kapan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya malam Lailatul Qadar? Yaitu apa? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibtaghuha fi ashril awakhir." Cari malam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir, di malam-malam ganjil. Berapa malam ganjil, Pak? 21, 20, 25, 27, 29. Itu malam-malam yang ganjil. Tapi tahun ini kita nggak usah berpikir malam ganjil. Kenapa? Ya, malam Senin besok, nanti malam ini malam Senin, Pak, ya. Ya, nanti malam yang berpuasa di hari Senin, Pak Ustadz, ayo kita sama-sama ke masjid qiraatul Quran malam selikuran. Ini malam 21. Kawan-kawan yang berpuasa hari Selasa mengatakan, oh belum, nanti malam ke-20. Ya. Ini malam 23, belum, ini malam ke-22. Ya, maka di sini akan ada 2 madhab, Bapak Ibu. Madhabnya orang-orang malas dan madhabnya orang yang bersungguh-sungguh. Madhabnya orang malas akan mengatakan, Ustadz, alhamdulillah tidak perlu kita iktikaf, Ustadz. Kenapa? Ya, tahun ini ya malam Lailatul Qadar libur, Pak Ustadz, nggak turun. Kenapa? Nggak ada malam ganjilnya, semuanya genap. Ya. Namun orang yang bersungguh-sungguh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan mengatakan kita bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena Ramadan kali ini spesial. Kenapa? Malam ganjilnya double, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, maka kemudian apa? Ya, nanti malam walaupun kemudian apa? Yang hari Selasa, mulai puasa hari Selasa akan mengatakan apa? Yuk kita sungguh-sungguh, nanti malam adalah malam ke-21. Malam Selasa, yuk kita sungguh-sungguh, ini malam ke-21. Malam Rabu akan bersungguh-sungguh, ini malam ke-23. Malam Kamis akan bersungguh-sungguh, ini malam ke-23. Jadi malam ganjilnya ya double. Ini Ramadan yang spesial, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kemudian apa puasanya bareng, ganjilnya enggak double seperti ini. Karena puasanya kita ada yang Senin, ada yang Selasa, kita dianugerahi malam ganjil double tahun ini, Bapak Ibu. Ya, maka ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu gas nih ya. Mulai nanti malam kita gas. Amalan apa yang perlu kita lakukan? Ada 4 amalan, Bapak Ibu. Ini enggak apa-apa, ini mulur sedikit Pak Doni ya. Ini penting, ini kita selesaikan sampai Lailatul Qadar ini. Amalan apa saja yang perlu kita lakukan? Bapak Ibu, kalau kita melakukan 4 amalan ini, insya Allah kita tidak akan kelewatan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai nanti sore ba'da maghrib, ketika kita dengar adzan Allahu Akbar, kita berbuka puasa, kita doa kepada Allah. Doanya seperti ini, Pak. Ya Allah, kuniatkan seluruh amalan-amalanku malam hari ini untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Doanya apa, Pak? Ya Allah, kuniatkan seluruh amalan-amalanku malam hari ini untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka dari buka puasa kita sudah dihitung mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Kita sholat maghrib dihitung mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Kita sedekah, semua amalan yang kita lakukan pada malam itu insya Allah dicatat semuanya ya sebagai ya apa amalan yang ya berguna untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Amalan yang kedua, Bapak Ibu, melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ya, pastikan Bapak Ibu, ya sholat isya dan subuh kita tidak ketinggalan nih. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka akan dihitung pahala sholat setengah malam suntuk. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan dihitung pahala sholat 1 malam suntuk, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka insya Allah ya Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, dia akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Tapi apa? Sudah kita niatkan tadi ketika berbuka dengan niat seluruh amalan kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Tadi ada hadisnya, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yang shorifa sampai selesai, maka dihitung pahala sholat 1 malam suntuk. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sholat tarawih bersama imam sampai selesai, kemudian sholat subuh berjamaah, kita sudah mendapatkan pahala 2
malam suntuk, ya sholat malam full di malam Lailatul Qadar yang mulia. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku ya Allah. Yang menjadi pertanyaan, Pak Ustadz, apakah malam Lailatul Qadar hanya didapatkan oleh orang-orang yang iktikaf 10 hari full di akhir Ramadan saja? Jawabannya tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau Bapak Ibu bisa meluangkan waktu iktikaf 10 yang akhir di bulan Ramadan full, itu sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Namun kalau belum bisa Pak Ustadz, pagi saya masih kerja Pak Ustadz, belum liburin, nggak bisa, belum bisa iktikaf, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah boleh iktikaf di malam hari, atau disebut dengan iktikaf apa itu? Ngalong, kalau orang Jawa bilang, makanya malam sudah habis terawih bawa sarung gitu Pak kan ya, sudah kemudian berkiroah sampai datangnya waktu subuh. Pak Ustadz nggak bisa juga Pak Ustadz. Kenapa? Kerja dari pagi sampai sore capek Pak Ustadz. Malam itu kalau sudah isya sudah pengen tidur, habis ya sholat terawih. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niatkan ketika Bapak Ibu sholat terawih dan sholat isya, diniatkan untuk iktikaf. Dalam madhab Syafi'iyah disebutkan muddatul i'tikafi lahdatan, bahwasanya ya jangka waktu iktikaf yang paling pendek adalah walaupun sebentar. Bapak masuk ke masjid, nongkrong sebentar, niat iktikaf, keluar lagi sudah dihitung nilai iktikaf. Ya, ini kalau tidak bisa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita lakukan di malam-malam Lailatul Qadar ini, mulai nanti malam. Pertanyaan, Ustadz, apakah malam Lailatul Qadar bisa diperoleh di rumah Pak Ustadz? Bagi yang ibu-ibu ya belum bisa ke masjid, malam Lailatul Qadar bisa didapatkan di rumah kita. Ya, tapi jangan kemudian apa? Ya sudah kalau gitu saya nggak ke masjid Pak Ustadz tahun ini. Bukan. Ya. Nah ini ya apa namanya? Kalau kita bisa kemudian Pak full Pak. Tapi kemudian kita melihat bagaimana? Ya supaya kemudian apa? Ada kesibukan dan lain sebagainya, yang memang kemudian ada udzur, kemudian apa? Tidak patah semangat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mulia. Maka ibu-ibu bisa, Pak Ustadz pengen ke masjid tadarusan, namun tidak ada yang mengantar, suami sudah tidur, kerja dari pagi sampai sore capek. Ibu-ibu bisa hidupkan malam Lailatul Qadar di rumah. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Ustadz, apakah malam Lailatul Qadar bisa diperoleh oleh wanita dan ibu-ibu yang haid dan nifas? Jawabannya bisa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang haid, aduh Pak Ustadz, ya 10 malam terakhir di bulan Ramadan haid Pak Ustadz. Orang haid ini puasa atau tidak Bapak Ibu? Enggak. Tadi kata Ustadz, ya harus melaksanakan supaya dapat Lailatul Qadar, sholat isya dan subuh berjamaah. Haid bisa sholat Pak? Belum bisa sholat. Katanya harus qiraatul Quran Pak Ustadz. Nggak bisa qiraatul Quran. Bagi ibu-ibu yang haid, ini ya, yang melihat video ini, bagi ibu-ibu yang haid mendapatkan halangan, jangan patah semangat untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Maka ibu-ibu yang sedang haid juga bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Ya ketika masuk waktu maghrib berdoa kepada Allah, ya Allah, kuniatkan seluruh amalan-amalanku malam hari ini untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian banyak-banyak berzikir pada malam itu Pak. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh, di masjid masih ada orang tadarusan, ibu-ibu buat gorengan, ya kemudian apa, ibu-ibu buat kopi, ya datang ke masjid adua, Pak Sabil ini silahkan, ya sedekah dari ya ibu-ibu tersebut. Walaupun kemudian dia sedang haid, tetap dia bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ini. Thayyib Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan, kurang 2 lagi ya, enggak apa-apa kan gitu ya. Kita mudah-mudahan bisa menyambungnya di lain waktu. Yang pertama, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan Bapak Ibu adalah orang yang belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan amalan kita agar bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuka, ya Allah terimalah amal puasaku hari ini ya Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mendapatkan pahala dari sholat tarawihnya.
Maka berdoa kepada Allah ketika kita keluar dari rumah kita, ya Allah, mudah-mudahan sholat tarawihku menghapus dosa-dosaku yang telah lalu. Dan yang keempat, orang yang tidak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dan mari Bapak Ibu, mulai nanti malam kita gas untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya, besok nanti malam tidur kan katanya. Ya, thayyib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.